Sekarang kita bahas tentang replikasi DNA. Replikasi DNA artinya adalah penggandaan DNA atau perbanyakan DNA. Komponen apa saja yang diperlukan dalam replikasi DNA? Yang pertama adalah DNA cetakan, yaitu molekul DNA yang akan direplikasi. Yang kedua adalah enzim DNA polimerase, yang fungsinya adalah untuk memperbanyak atau menggandakan DNA. Biasanya, DNA polimerase yang dipakai adalah Taq polimerase, yaitu DNA polimerase yang dihasilkan dari bakteri Thermophilus aquaticus. Bakteri tersebut adalah bakteri termofil yang hidup di lingkungan yang sangat panas. Yang ketiga adalah enzim primase. Enzim primase berfungsi untuk membentuk primer. Apa itu primer? Primer adalah titik awal proses replikasi. Yang keempat adalah enzim helikase yang berguna untuk membuka ikatan double helix dari DNA, yaitu memutuskan ikatan hidrogen antar basa nitrogen. Kelima adalah enzim DNA ligase yang fungsinya untuk menyambungkan fragmen-fragmen DNA yang terputus. Sekarang kita bahas teori replikasi DNA. Sampai saat ini ada 3 teori yang menjelaskan bagaimana mekanisme dari proses penggandaan DNA. Yang pertama adalah teori konservatif, yang kedua adalah teori semi-konservatif, dan yang ketiga adalah teori dispersif. Kita bahas satu persatu dari 3 teori tersebut. Yang pertama, teori konservatif. Teori konservatif berpendapat bahwa proses replikasi DNA terjadi melalui mekanisme 2 rantai DNA lama itu tetap tidak berubah dan dia berfungsi sebagai cetakan untuk 2 rantai DNA baru. Replikasi ini mempertahankan molekul dari DNA lama dan membuat molekul DNA baru. Yang kedua adalah teori semi-konservatif. Mekanisme dari replikasi menurut teori semi-konservatif yaitu 2 rantai DNA lama akan terpisah oleh yang namanya enzim helikase. Kemudian rantai baru akan disintesis menggunakan DNA polimerase, sehingga membentuk salinan dari masing-masing rantai DNA lama. Akhirnya dihasilkan 2 rantai DNA baru yang masing-masing mengandung 1 rantai cetakan, 1 rantai baru hasil sintesis. Yang ketiga adalah teori dispersif. Pada teori dispersif dijelaskan bahwa beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama itu digunakan untuk cetakan proses replikasi rantai DNA baru. Oleh karena itu, hasil akhir yang diperoleh adalah rantai DNA lama dan rantai DNA baru yang tersebar pada rantai DNA lama dan baru. Replikasi ini menghasilkan 2 molekul DNA lama dan DNA baru yang saling berselang-seling pada setiap untai. Teori replikasi DNA yang diakui oleh para ilmuwan sampai saat ini adalah teori replikasi semi-konservatif. Apakah
teori replikasi itu bisa berubah? Tentu saja bisa, karena memang sifat dari teori itu adalah tentatif atau sementara. Jika di waktu yang akan datang ditemukan teori baru yang diakui oleh para ilmuwan, maka teori lama itu akan tinggalkan dan teori baru akan digunakan. Begitu untuk teori replikasi DNA. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.